الحمد لله الذي وضح الأحكام لجميع الأنام وبين سبيل الهدى وأظهر تعاليم الإسلام. الصلاة والسلام على رحمة العظمى للخاص والعام والهداية السابقة بجميع العقول والأفهام، سيدنا محمد شمس الهدى وبدر التمام وآله الكرام وأصحابه العظام وكل من دعا بدعوته إلى يوم الزحام، وإلينا معهم بمنك وجودك يا مالك يا علام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فيا أيها الحاكمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah pada kesempatan siang hari ini, tak lupa khatib selalu berwasiat terkhusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk kita semua yang hadir. Mari bersama-sama kita kuatkan iman takwa kita dan tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekuat tenaga kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, seringkali kita mendengar, bahkan sangat mudah kita untuk mengucap kata syukur. Apa sebenarnya syukur? Apakah cukup ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah lalu mengucap alhamdulillahirabbil alamin? Ternyata syukur yang sebenarnya sangatlah dalam. Hati-hati tatkala kita salah dalam bersyukur. Ketika kita salah dalam bersyukur, kesombongan bahkan kekufuran akan melekat dalam diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tatkala aku serukan kepada kalian, bersyukurlah kalian atas apa-apa yang aku berikan kepadamu. Wala in kafartum, di sini Allah menggunakan kata-kata kafar. Dalam bahasa Arab, kata kerja kalau fa'ilnya berubah menjadi kafir, kata kafar merupakan fi'il, tatkala dirubah menjadi fa'il menjadi kafir. Dalam masalah nikmat ini Allah menggunakan kata-kata kafir. Wala in kafartum, kata Allah, hati-hati jika kalian kafir atau kufur terhadap nikmatku. Inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah. Jadi kafir di sini bukan hanya untuk orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafir yang dimaksud dalam ayat Al-Qur'an, wallahu a'lam bishawab wa bi muradi. Allah lebih memahami, lebih mengetahui apa maksud kafir dalam konteks syukur ini. Maka ada istilah kufur nikmat. Bukan hanya dalam kelas bersyukur, Allah juga menggunakan beberapa kata kafir dalam menjelaskan ayat-ayat yang lainnya. Antara lainnya, Allah berfirman lagi dalam surat Al-Baqarah, tatkala Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, wa idh qala rabbuka lil
malaikati isjudu li Adam. Tatkala Allah berkata, Tuhanmu berkata kepada seluruh para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian semua wahai malaikat kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali yang bernama iblis la'natullah alaih. Apakah iblis tidak percaya bahwa Allah adalah Tuhan? Iblis saat itu percaya bahwa Allah adalah Tuhannya. Bahkan sampai detik ini pun iblis masih mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Tetapi iblis dicap kafir dalam akhir ayat nanti. Apa yang menyebabkan iblis dicap kafir oleh Allah? Aba wastakbar. Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Kemudian iblis sombong kepada Allah dengan berkata, mengapa aku harus sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Aku lebih mulia daripada Adam. Karena kesombongannya inilah wa kana minal kafirin. Maka Allah cap iblis laknatullah golongan hambanya yang kafir. Maka salah dalam bersyukur, kesombongan tatkala melekat, itu pun menyebabkan kita menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari bersama-sama kita bangkitkan syukur kita. Apa itu yang dimaksud dengan syukur? Profesor Dr. Quraisy Shihab, salah satu mufassir dari Indonesia, menegaskan syukur, makna syukur adalah menggunakan apapun yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Itulah makna syukur yang sebenarnya. Bukan hanya sekedar ketika Allah memberi nikmat kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin, tetapi gunakan apapun yang telah Allah berikan kepada kita sesuai dengan tujuan Allah memberikannya kepada kita. Allah memberikan kita sehat, gunakan kesehatan kita sebaik-baiknya. Allah memberikan kita kedua mata, maka gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang positif. Allah memberikan kita mulut yang bisa berbicara, maka gunakan mulut kita untuk mengucap ucapan yang baik, tidak menghujat, tidak mencaci, tidak menghina. Gunakan mulut kita untuk mengucap kalimat-kalimat thayyibah. Allah memberikan kita akal, gunakan akal kita untuk berpikir yang positif. Allah memberikan kita harta, gunakan harta kita sesuai dengan tujuan Allah memberikannya kepada kita. Gunakan harta kita di jalan Allah. Gunakan harta kita untuk menafkahi keluarga kita. Apabila harta kita lebih, gunakan harta kita untuk membantu fakir miskin, duafa, yatim piatu, majelis-majelis taklim, atau bangunan-bangunan masjid yang sedang membangun. Gunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan syukur, kata beliau. Maka apapun yang diberikan Allah, gunakan sesuai dengan tujuan Allah menganugerahkannya kepada kita. Itulah makna syukur yang sebenar-benarnya. Selain kita mengucap lafaz hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita jabatan, Allah memberikan kita pangkat. Gunakan jabatan itu semaksimal mungkin. Gunakan pangkat itu semaksimal mungkin. Selalu ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak akan kita bawa tatkala kita sudah meninggalkan dunia, pindah ke alam selanjutnya. Yang kita bawa hanyalah harta-harta kita yang kita sedekahkan, kita infakkan, kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejatinya harta yang akan kita bawa sampai yaumul qiyamah nanti. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita introspeksi diri kita bersama. Kita benarkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita benar-benar bersyukur
dan terhindar dari godaan iblis laknatullah yang ingin menghasut kita untuk menemaninya di neraka jahanam nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita sehingga kita selalu berjalan dan melangkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah